Baik, shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok dalam acara yang spesial Cahaya Iman Kristen Protestan. Dan di sore ini saya akan berbagi berkat kepada pemirsa semua di bawah satu topik Tritunggal. Dan di dalam topik Tritunggal ini saya berharap kita semua diberkati secara luar biasa dengan pemahaman yang baik berkaitan dengan doktrin Tritunggal. Namun sebelumnya kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti acara Cahaya Iman Kristen Protestan ini. Kami tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan karena semuanya ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Termaksud kesempatan hamba bisa berjumpa dengan pemirsa Sindo TV Kupang melalui Cahaya Iman Kristen Protestan ini. Ya Tuhan, pimpinlah hamba dan pimpin semua kami dari awal sampai selesai acara ini untuk nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk berbagi berkat. Amin. Baik pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Kali ini topik saya ini Tritunggal. Dan ini satu topik yang bersifat doktrinal. Artinya apa? Bahwa kalau di bagian-bagian sebelumnya di Sindo TV Kupang saya diizinkan oleh televisi ini untuk berbagi berkat. Dan seingat saya topik-topik yang saya angkat adalah topik-topik yang berkaitan dengan etika, moral, karakter, dan lain sebagainya. Atau saya berbagi tentang bagaimana gaya hidup orang Kristen berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Tapi kali ini topik Tritunggal, ya saudara-saudara, ini adalah topik yang bersifat doktrinal. Artinya kita bicara tentang doktrin, saudara-saudara, atau ajaran mendasar yang ada di dalam kekristenan. Saudara-saudara, doktrin Tritunggal ini adalah doktrin yang sangat-sangat penting. Saudara tahu bahwa berdiri atau jatuhnya ajaran-ajaran Kristen yang lain itu sangat ditentukan oleh berdiri atau jatuhnya doktrin Tritunggal. Saudara tahu, doktrin Tritunggal ini doktrin yang eksklusif, doktrin yang unik, doktrin yang lain daripada yang lain, yang sering sekali saudara-saudara diperdebatkan oleh kelompok-kelompok lain. Doktrin ini aneh. Kenapa? Karena kita mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, makanya kalau saudara di gereja Anda lihat kalau formula baptisan misalnya, orang dibaptis dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Bahkan kalau di dalam doa berkat, misalnya di gereja kita, kalau doanya doa berkat, maka pendeta, ketua majelis atau gembala mulai mendoakan kita dan ditutup dengan 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan menjadi sah ibadah itu. Nah saudara-saudara, tetapi tahukah Anda bahwa doktrin ini diserang oleh berbagai orang dan mengatakan bahwa kita kafir lah, mengatakan apa sih menyembah 3 Allah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya doktrin ini penting untuk saya seberangkan di Sindo TV Kupang. Ya, khotbah ini bersifat doktrinal dan saya berharap saudara betul-betul diberkati. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal adalah doktrin, pertanyaannya ialah mengapa kita belajar doktrin? Atau lebih tepatnya apa gunanya? Apa manfaatnya Mel Atok atau pendeta-pendeta tertentu menyeberangkan khotbah di bawah topik yang bersifat doktrinal terkhusus Tritunggal? Saudara-saudara, saya akan kasih tahu sama saudara apa gunanya atau apa manfaatnya kita belajar doktrin. Yang pertama, kita belajar doktrin saudara karena doktrin adalah fondasi kekristenan. Dengar baik-baik, doktrin adalah fondasi kekristenan. Tahukah saudara, tahukah pemirsa bahwa ada begitu banyak orang yang disesatkan. Itu bukan masalah dia tidak punya karakter yang baik, bukan. Itu bukan masalah dia tidak tahu beretika, bukan. Itu juga bukan masalah bahwa gaya hidupnya jahat, bukan. Kebanyakan orang, saudara-saudara, kenapa gampang disesatkan? Gara-gara
tidak memahami ajaran yang benar atau doktrin yang benar. Contoh kasus saja ya. Saudara kalau tahu beberapa waktu di Kupang, saudara-saudara di beberapa tahun lalu kan ada banyak orang yang tidak mengerti pengajaran yang benar. Kemudian orang mulai datang dan berkata, Tuhan Yesus akan datang di Pariti. Nah, saudara pernah tahu toh? Datang di Pariti, dan saya waktu itu masih sekolah teologi di Jakarta. Saya dikecam oleh sesama hamba Tuhan yang bukan dari Timor. Mereka berkata, Pak Mel, mana tuh? Kau bilang orang Timur kantong Kristen. Baru ajaran bilang Tuhan Yesus mau datang di Pariti. Ternyata pengikut dari Pak Mangapin Sibuea yang ada di Jawa Barat, Bale Endah itu. Ternyata saudara-saudara pengikutnya 50% orang mana? Katongpu orang. NTT, orang Timur, orang Lasiana, orang Pariti. Ada banyak di sekitar kota Kupang ini. Yang kemudian jual tanah, jual segala macam, jual rumah. Hanya gara-gara apa? Mau tunggu Yesus datang di Pariti. Ya. Bahkan dari sinode-sinode gereja pergi untuk nasihat. Dan mereka berkata apa? Pak, ini Roh Kudus yang kusu-kusu langsung. Anda bayangkan. Roh Kudus kayak kawan main catur kalau kusu-kusu. Roh Kudus yang kusu-kusu langsung, saudara. Dari sinode Gemit, sinode GBI, sinode GSJA, sinode GPDI, dan sinode gereja lain. Pergi menasihati anggota gerejanya. Dan mereka bilang tidak bisa, Pak. Ini Roh Kudus yang ngomong. Kami percaya kepada suara Roh Kudus yang diberikan kepada Pak Mangapin Sibuea maupun kepada kami. Bahkan mereka bawa salah satu utusan dari sinode, salah satu gereja. Mereka kasih tunjuk di pohon kelapa. Pak, lihat. Kami sugantung lampu gas di sana. Supaya kalau Tuhan Yesus turun, jangan salah tampak. Dia pikir Tuhan Yesus ini si buta dari gua hantu. Saudara, dengar baik-baik. Kenapa orang mudah disesatkan? Karena ajaran. Ya, karena doktrinnya keliru. Jadi saudara-saudara, menurut saya memang betul. Ada sesat secara karakter. Ada sesat secara gaya hidup. Atau kehidupan yang jahat. Makanya ada ayat mengatakan, Anda akan tahu itu pohon apa. Dilihat dari apa? Buahnya. Berarti karakter. Tapi tahukah saudara, yang saya jumpai lebih berbahaya lagi. Orang sesat karena tidak memahami ajaran yang benar. Nah, pada kesempatan ini, saya berharap saudara mengerti kenapa saya menyampaikan sesuatu yang bersifat doktrin. Karena yang pertama, doktrin adalah fondasi kekristenan. Kalau orang kuat dalam doktrin, orang kuat dalam pengajaran yang benar, terkhusus topik kita, yaitu topik Tritunggal, maka saya yakin sekali bahwa saudara-saudara tidak mudah digoyahkan. Jadi, menurut saya saudara tetap setia, tetap ikuti acara ini dengan baik. Setelah jeda berikut, saya akan kembali. Jangan ganti channel Ana. Tuhan berkati. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima
Terima kasih pemirsa Sindo TV, Anda masih setia di Sindo TV Kupang. Dan saya akan lanjutkan lagi topik tentang Tritunggal yang adalah doktrin mendasar di dalam kekristenan, apalagi Kristen Protestan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya sudah jelaskan tadi mengapa kita belajar doktrin. Yang pertama karena doktrin adalah fondasi kekristenan. Yang kedua, doktrin itu yang membedakan kita dengan agama lain. Saudara dengar baik-baik ini ya. Doktrin itu membedakan kita dengan agama lain. Kalau khotbahnya hanya karakter, gaya hidup, etika, moral, jangan mencuri, jangan berzina, jangan korupsi, kita tidak beda dengan agama lain. Orang lain juga khotbah itu, jangan korupsi, jangan berzina, orang lain juga khotbah, ya. Bahkan saudara tahu, ketika heboh perjudian di Kupang, yang angkat bicara pertama bukan gereja. Mel Atok angkat bicara atas nama pribadi. Tapi organisasi gereja tutup mulut. Yang angkat bicara dahulu siapa? MUI. Mereka angkat bicara dahulu. Berarti kalau hanya bicara karakter, bicara moral, bicara tentang tingkah laku hidup, dengar baik-baik. Orang lain juga ngomong hal yang sama. Tapi di saat Anda bicara doktrin, Tritunggal, oh ini membedakan kita dengan yang lain. Apa Tritunggal? Allah tuh cuma satu. Kenapa harus Kenapa harus tunggal? Ya, sebab saudara tahu Tritunggal itu kan dari kata Trinitas ya. Dia dari bahasa Latin gabungan dua kata, tres dan unus. Ya, tres artinya tiga dan unus artinya satu. Ya, nah kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kenapa kita belajar doktrin Tritunggal? Karena doktrin ini membedakan kita dengan yang lain. Bicara moral, etika, karakter, orang lain juga omong hal yang sama. Anda bilang jangan berzina dari mimbar agama lain. Mereka juga bilang jangan berzina. Anda bilang jangan balas kejahatan, orang lain juga mungkin ngomong yang sama. Tapi di saat Anda berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Yesus adalah Allah, orang yang tunggu dulu. Yesus bukan Allah, berarti doktrin itu sangat membedakan kita dengan yang lain, ya. Jadi saudara-saudara sekali lagi ya, kalau doktrin Tritunggal ini salah, maka salah pula doktrin yang lain. Seperti apa? Doktrin tentang Kristus, karena kita mengaku Yesus adalah Allah. Doktrin tentang Roh Kudus, karena kita mengaku Roh Kudus adalah Allah, ya. Tetapi kalau doktrin Tritunggalnya salah, berarti doktrin tentang Yesus adalah Allah juga salah. Kalau Tritunggalnya salah, doktrin tentang Roh Kudus, karena orang Kristen percaya Roh Kudus adalah Allah, juga salah. Makanya saudara-saudara, kita akan lihat doktrin ini salah atau benar. Nah, itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita belajar Tritunggal? Doktrin ini penting bagi saya dan saudara. Selain dia adalah fondasi kekristenan, selain dia membedakan kita dengan agama yang lain, yang ketiga, doktrin Tritunggal membedakan antara Kristen yang sejati dengan Kristen yang tidak sejati. Maksudnya apa? Di dalam Kristen sendiri Anda tahu ada kelompok-kelompok yang menyerang Tritunggal seperti Saksi Yehova. Nah, Kristen asli harus beda dengan kelompok Kristen sendiri yang juga pakai Alkitab tapi menentang doktrin ini. Nah, kekasih Tuhan, saya akan menjelaskan dulu latar belakang berkaitan dengan doktrin ini. Yang pertama, yang saya soroti tentang pandangan manusia tentang Allah, saudara-saudara. Perhatikan ya. Pandangan manusia tentang Allah itu kan ada dua ya. Yang pertama ada yang namanya teis. Teis itu artinya percaya adanya Allah. Dan yang kedua ada yang namanya ateis. Ateis itu tidak percaya adanya Allah. Ya, jadi ada dua pandangan manusia tentang Allah. Teis, percaya adanya Allah. Ateis, tidak percaya adanya Allah. Ya, saya soroti dari ateis. Ateis atau tidak percaya adanya Allah ada dua. Ada ateis secara teori. Maksudnya apa? Ajaran mereka, teori mereka mengatakan Allah tidak ada. Tapi ternyata ada ateis jenis kedua. Kalau tadi ateis teori, yang kedua namanya ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Ateis praktis pengertiannya begini, kekasih Tuhan, pemirsa semua. Ateis praktis maksudnya begini. Dia tahu Tuhan Allah ada. Tapi praktek hidupnya seolah-olah Tuhan tidak ada. Ulang ya. Dia tahu Tuhan ada. Tapi gaya hidupnya, tingkah lakunya, tutur katanya, pola hidupnya seolah-olah Tuhan tidak ada. Yang saya lihat, minta maaf ya, di Kupang paling banyak. Ya,
Omong Tuhan pono mulu, Yesus, Roh Kudus, ya. Tapi kelakuan seperti Tuhan tidak ada. Ini yang namanya ateis praktis, ya. Jadi saudara mungkin bilang Tuhan ada, tapi kelakuanmu seperti Tuhan tidak ada, maka sesungguhnya engkau kelompok ateis atau kelompok yang gaya hidupnya menuturkan Tuhan sepertinya tidak ada. Kemudian dari teis, ya. Kalau teis tadi apa? Percaya adanya Tuhan. Dari teis ini ada dua lagi. Dari teis ini ada dua cabang. Ada yang namanya politeis dan ada yang namanya monoteis. Ya, kalau pemirsa bisa catat itu bagus, ya. Ada yang namanya politeis. Politeis, kata poli ini kan banyak. Ya, ada poligami, menikah lebih dari satu. Ada poliandri, ya. Nikah lebih dari satu. So, ada bini, lia yang lain, mata berkaca-kaca. Ya. Sampai saudara buka toko jual kaca. Saudara kekasih Tuhan. Nah, kalau politeis itu artinya menyembah atau percaya adanya banyak Allah, ya. Tentu kalau saya berharap saudara belajar tentang agama-agama di Indonesia. Orang Hindu misalnya. Ada seorang penulis mengatakan bahwa orang Hindu, ya itu mereka punya 3 dewa, ya. Brahma, Wisnu, Siwa atau Siwa dan Wisnu. Tetapi sebenarnya ada dewa-dewa lain lagi. Dan seorang penulis mengatakan orang Hindu itu punya Allah, saudara tahu sekitar 22 juta Allah. Yakin dong jusan hafal loh. 22 juta nih nah. Terlalu banyak. Ya, itu politeis. Sedangkan monoteis itu ajaran yang mengatakan hanya ada satu Allah. Ini dia. Nah, monoteis saudara ada 2. Ada yang namanya monoteis Unitarian dan ada yang namanya monoteis Trinitarian. Apa itu monoteis Unitarian? Monoteis Unitarian adalah kelompok yang mempercayai Allah hanya satu, tunggal, mutlak. Yang percaya ini siapa-siapa? Islam, Islam, Yahudi, saksi-saksi Yehova, dan kelompok Unitarian. Tetapi dari monoteis ini bukan hanya ada Unitarian, ada yang namanya Trinitarian. Trinitarian maksudnya apa? Mereka percaya Allah itu tunggal tapi jamak. Ada sisi ketunggalannya dan ada sisi kejamakannya. Disinilah letak Tritunggal. Orang Kristen mempercayai Tritunggal itu bukan banyak Allah, satu Allah. Dia satu Allah dengan 3 pribadi, ya. Satu Allah, 3 pribadi, dan ini saja yang dipercayai oleh orang Kristen. Jadi kalau pemirsa tanya, Tritunggal itu pemahaman tentang berapa Allah? Satu Allah. Tapi satu Allahnya orang Kristen, satu Allahnya Tritunggal itu unik, ya. Jadi setelah ini saya akan kembali untuk berbagi lebih dalam berkaitan dengan keunikan dari Tritunggal yang kita percayai selama ini. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut Mel Atok kembali. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.
Baik, pemirsa Sindo TV Kupang, kembali lagi bersama saya Pendeta Mel Atok dalam Cahaya Iman Kristen Protestan, masih dalam topik Tritunggal. Saudara-saudara, saya sudah seberangkan kepada saudara apa pentingnya belajar doktrin Tritunggal. Dan yang kedua, saya sudah soroti tentang pandangan manusia tentang Allah. Dan kita sudah tahu ternyata Tritunggal ada di dalam kelompok monoteis atau kelompok yang mempercayai hanya ada satu Allah. Tetapi ternyata monoteisnya kita itu monoteis yang berbeda, karena Tritunggal ada dalam kelompok yang namanya monoteis Trinitarian yang mempercayai Allah itu tunggal tapi jamak. Nah, saudara-saudara, tetapi kemudian ada muncul berbagai tanggapan saudara-saudara berkaitan dengan doktrin Tritunggal seperti yang saya sudah sampaikan. Misalnya ya, ini tanggapan orang dan saudara juga sudah tahu. Misalnya kelompok Islam, karena mereka mempercayai Allah itu tunggal mutlak, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sedangkan kita mempercayai Bapa Allah, Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Dan kita mengatakan itu kelompok yang mempercayai satu Allah. Tapi sepertinya ada tiga. Maka saudara-saudara, kelompok Muslim, saudara sudah tahu bahwa mereka menyebut kita kafir, ya, menyembah lebih dari satu Allah. Kemudian kelompok saksi Yehova misalnya, ya. Kelompok saksi Yehova, Anda boleh tanya kalau ketemu orang saksi Yehova, tanggapan mereka tentang orang Kristen yang mempercayai Tritunggal. Saksi Yehova mengatakan kita sesat. Kenapa? Karena masa mempercayai Yesus juga Allah. Saksi Yehova mempercayai bahwa Yesus tidak sama dengan Bapa. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Kita mempercayai Bapa, Yesus, Roh Kudus tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Sama. Makanya dalam tulisan Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat 6 bahkan ayat 7 Anda jumpai di sana, dia mengatakan Yesus itu rupa Allah dan dia setara dengan Allah, tidak lebih kecil, tidak lebih besar. Kemudian ada kelompok yang namanya kelompok rasionalis, ya, kelompok yang apa-apa mesti pakai rasio, masuk di otak kosonde. Masa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Ya tidak mungkin dong. Yang logikanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, saudara-saudara, ini berbagai respon, berbagai tanggapan di luar Kristen. Ada yang bilang Tritunggal, percaya Tritunggal sama dengan kita kafir. Ada yang mengatakan kalau percaya Tritunggal dikatakan kita sesat. Ada lagi yang percaya Tritunggal menurut kelompok rasionalis tidak masuk di otak. Nah, saudara-saudara, harus diakui bahwa belajar Tritunggal ini adalah belajar satu doktrin yang secara jujur sulit. Dengar baik-baik, sulit, ya. Di mana kesulitannya? Yang pertama, saudara, ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal, dengar baik-baik, kita sedang belajar tentang Allah. Lalu kenapa sulit? Begini, saudara. Kalau belajar tentang Allah berarti ciptaan, saya dan saudara kan ciptaan. Kita belajar tentang pencipta. Jelas sulit dong. Sama ke kursi belajar tentang si pembuat kursi, ya. Mel Atok dan pemirsa Sindo TV Kupang ciptaan. Kita sedang belajar tentang Allah yang adalah pencipta. Yang berikut, kita ciptaan sudah pasti terbatas. Allah tidak terbatas. Anda bayangkan, yang terbatas seperti saya bisa sakit, ya, bisa marah. Jangan lihat pendeta pakai putih-putih jadi pikir baik nih. Kadang-kadang ada jam-jam before. Mus jujur, respect saudara, doakan Pak Mel Atok. Terbatas saudara, bisa capek, bisa mengantok, ya. Khotbah-khotbah takuju perlu sakit ke sekarang, Tuhan beri kekuatan. Apa le? Jadi ternyata bahwa kita punya keterbatasan terlalu banyak. Ketong juga ada batas umur, ada yang ditentukan mati mungkin 100 lebe, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40 tahun, 30 tahun, ada yang baru 2 hari sumati. Artinya apa? Kita semua terbatas. Sedang belajar tentang siapa? Allah yang tak terbatas. Allah kita, Allah yang maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Itu Allah yang maha hadir. Kita tidak bisa maha hadir dong. Bayangkan saya maha hadir, saya tinggal di BTN sana, saya hanya cilubah, muncul di Sindo TV, kan tidak. Mus lewat lampu merah, mus darah tinggi dan ojek dolari, iko buat tempat samping, tapi kau hanya bisa angkat tangan dan berkata, Tuhan, jauhkan dia dari tabrakan maut dan kecelakaan.
Artinya saudara-saudara, kita orang terbatas belajar tentang Allah yang tak terbatas. Yang berikut, kita ini kan makhluk fana. Kita belajar tentang Allah yang kekal. Kita ini kecil. Kita sedang belajar tentang Allah yang besar, saudara-saudara. Ya, kita ini kecil. Kita belajar tentang Allah yang besar. Orang bertanya, seperti apa kebesaran Allah? Waduh, saya tidak bisa omong, saudara. Saya lupa ya, apa saya pernah khotbah di Sindo TV atau belum? Kayaknya belum. Saudara tanya kebesaran Allah, saudara tidak usah bandingkan saudara dengan Allah langsung. Tak usah. Bandingkan dulu bumi atau buatan tangan Allah di mana kita menumpang planet bumi ini. Bandingkan dulu dengan buatan tangan Tuhan yang lain. Bumi, kalau dengan Merkurius, Pluto, waduh, bumi masih geng. Kenapa? Karena bumi lebih besar. Diameter bumi itu kurang lebih 12.760 sekian kilometer. Sedangkan diameter Merkurius dan Pluto lebih kecil atau lebih sedikit dari diameter bumi. Tapi kalau bumi mulai dibandingkan dengan Jupiter, dengan Uranus, Saturnus, bumi senada apa-apa. Apalagi dibandingkan dengan matahari, bumi senada apa-apa. Kenapa? Karena bumi seperti titik, matahari seperti bola basket. Satu matahari dipercayai bisa menampung kurang lebih 1.300.000 bumi. Nah ternyata di atas matahari lagi, ini buatan tangan Tuhan semua, belum Tuhan. Oh. Di atas matahari kekasih Tuhan, itu ada lagi yang lebih besar. Bintang-bintang yang lebih besar. Ada namanya Antares, ada yang namanya Pollux, ada yang namanya ER5 dan masih banyak bintang lain lagi. Misalnya Antares dengan matahari. Antares ke bola basket, mungkin matahari ke bola pingpong. Supaya saudara tahu. Di atas di ER5 seperti bola basket, matahari titik pun tidak kelihatan. Nah kalau begitu mau tanya, bumi di mana lah? Nah kalau bumi sudah peliah lah, studio Sindo TV di mana lah? Nah kalau studio Sindo TV sudah peliah, Mel Atok di mana lah? Makanya saudara, tahu sama gaya dengan Tuhan Allah. Soalnya ada yang bisa lawan. Jangankan Tuhan Allah, baru buatan tangan Tuhan saja, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi, jangan kemana-mana. Mel Atok akan kembali setelah jeda berikut. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik pemirsa Sindo TV Kupang, kembali lagi bersama saya Pendeta Mel Atok masih dalam topik Tritunggal. Jadi saudara-saudara, memang belajar Tritunggal itu sulit ya. Kenapa? Karena kita sedang belajar tentang Allah seperti yang saya bilang tadi. Ya, dan perbedaan kita dengan Allah begitu banyak. Allah pencipta, kita ciptaan. Lalu apalagi ya, Allah itu tak terbatas, kita terbatas. Allah itu kekal, kita fana. Lalu Allah itu besar, kita kecil. Dan kebesaran Allah itu tak terhingga, saudara-saudara. Jadi memang kita tidak bisa mengukur kebesaran Allah. Bahkan saya sudah bandingkan tadi,
Jangankan Allah, buatan tangan Allah saja kita sudah tidak bisa menyombongkan diri. Bumi dibandingkan dengan matahari, bumi tidak ada apa-apanya. Matahari dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain tadi, tidak ada apa-apanya. Belum lagi saudara tahu, di tata surya kita ini saudara-saudara, ternyata di sekitar tata surya kita ada miliaran tata surya yang terbentuk dalam satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan menurut para peneliti, di galaksi Bima Sakti saja itu kurang lebih ada 200 miliar bintang. Bumi ada di dalam, di mana? Sana jelas. Titik itu Anda lihat. Dan lebih luar biasa lagi, di sekitar galaksi Bima Sakti ada miliaran galaksi lagi. Nah saudara, itu Tuhan yang buat semua. Jadi kalau belajar tentang Allah, memang kalau kita yang belajar betapa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Makanya saya suka pesan, kalau Anda pernah ke luar angkasa atau angkasa luar, jangan sombong. Ya, pernah Yuri Gagarin pergi ke angkasa luar, itu astronot dari Uni Soviet, pergi ke angkasa luar, pulang lalu dia tulis di koran, dia bilang saya sudah sampai ke bulan, sorga tidak ada, neraka tidak ada, Tuhan tidak ada. Orang-orang Kristen omong kosong, katanya Tuhan ada, sorga ada, neraka ada, di mana? Besok sampai di bulan sana ada. Langsung satu pendeta balas dia pun tulisan di koran, pakai bahasa Kupang contoh ya. Lu tuh sana lihat apa-apa, gara-gara lu tetap ada dalam itu pesawat dan pakai itu alat bantu bernapas. Coba tadi lu cabut kalau keluar dari pesawat, dia yakin lu pindah neraka memang. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu dimensinya dimensi kekekalan. Nah kekasih Tuhan, makanya saya perlu seberangkan ini kepada saudara. Kalau supi luar negeri saya bisa sombong, apalagi luar angkasa saya boleh sombong, apalagi cuma luar negeri, apalagi hanya pi Jawa. Aduh, ada pulang datang lu mulai balogat yang senada ujung pohon, mangganya gede-gede banget, podak dong, mangga gede-gede kok podak. Lu kenapa jatuh tadi? Enggak tahu kan tempatnya licin banget tuh, aku duduk taroso deh, tempat licin kok taroso. Mama makan darah telur udah mak, tolong ya telurnya didopok aja. Telurnya didopok aja. Ya saudara-saudara, jadi tak usah sombong lah. Tapi saudara-saudara, saya percaya bahwa sekalipun ada kesulitan, dan kesulitan itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena kalau saudara bicara tentang tingkat pemahaman manusia, manusia itu kan memahami barang atau benda, memahami manusia sendiri, baru memahami Allah. Ya tingkatannya jelas ya, memahami barang atau benda, memahami manusia itu sendiri, dan memahami Allah. Saudara, memahami barang saja setengah mati. Contoh ya, saya pernah dengar cerita orang punya handphone baru. Ya, lalu punya handphone baru, anaknya belikan buat orang tuanya handphone baru. Lalu dia bilang, mama nanti kalau SMS ada bunyi begini, kalau telepon bunyi begini. Dia mama bilang iya. Takujo orang telepon, dia mama angkat, dia mama tanya, woi lu telepon kok SMS? Orang memahami handphone saja Nokia yang kecil anak itu susahnya minta ampun, apalagi memahami BlackBerry, iPad dan lain sebagainya. Itu butuh waktu dan susah. Memahami manusia lebih susah lagi, apalagi memahami yang tertinggi yaitu Allah. Jelas susah saudara-saudara. Makanya kesulitan ini saudara-saudara dijawab oleh Ayub di dalam Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9. Perhatikan Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9. Saya baca buat saudara. Ayub berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ayat 8, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Namun saudara-saudara, kita bersyukur karena Yesus bantu kita untuk memahami Allah. Kesulitan yang berikut berkaitan dengan belajar Tritunggal, yaitu bahwa kita sementara berbicara tentang realitas suprarasional. Ya, sekali lagi, kita sedang bicara tentang realitas suprarasional. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada seorang filsuf dari Inggris namanya John Locke, ya. Dia mengatakan bahwa tingkat pengetahuan manusia itu ada yang namanya rasional, ya. Kemudian ada yang namanya kontrarasional, ada yang namanya rasional,
Dan ada yang namanya suprarasional. Yang kontrarasional itu artinya tidak masuk di akal. Tidak bisa ditangkap dengan rasio. Yang rasional, yang bisa ditangkap dengan rasio. Sedangkan yang suprarasional itu yang melampaui akal kita. Dengar baik-baik ini saudara. Nah, belajar tentang Allah itu yang tingkat ketiga itu. Kita sedang bicara tentang sesuatu yang suprarasional. Yang melampaui akal kita. Jadi kalau saudara belajar lalu tidak masuk di otak, ya memang masuk akal. Kenapa? Karena yang kita pelajari ini melampaui akal. Jadi kalau ada kesulitan, kita tidak bisa memahami, kita paham. Oh memang kok ketong sedang belajar tentang sesuatu yang sifatnya suprarasional atau yang melampaui akal. Nah kalau melampaui akal seperti ini, bagaimana kita memahaminya? Dengar kata kuncinya. Iman saudara harus mendahului pengertian saudara. Seorang bernama Anselmus, dia bilang, aku beriman, makanya aku mengerti. Bukan aku mengerti, baru aku beriman. Aku percaya dulu, baru aku ngerti. Bukan aku paksa mengerti, baru percaya, agak susah. Kenapa? Karena ini suprarasional. Tidak bisa dijangkau dengan otak. Dia melampaui otak kita. Jadi apa saudara? Anda harus menjangkaunya. Saya harus menjangkaunya. Kita harus menjangkaunya dengan iman. Setelah ini, saya akan lebih dalam lagi bicara. Dan saya percaya Anda diberkati. Saya akan kembali setelah jeda berikut. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik pemirsa Sindo TV Kupang, terima kasih karena Anda tidak bosan-bosan masih ada di depan televisi Anda untuk terus menikmati berkat dari pembahasan topik Tritunggal bersama saya Pendeta Mel Atok. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi bahwa seperti yang saya sampaikan tadi memang ada kesulitan. Ya, baik kesulitan yang pertama yaitu kita belajar tentang Allah berkaitan dengan topik ini. Lalu yang kedua kita sedang bicara tentang realitas suprarasional di mana kita tidak bisa jangkau dengan akal budi kita semata-mata. Karena apa saudara-saudara? Suprarasional artinya melampaui akal budi kita. Lalu jangkaunya dengan apa? Jangkaunya dengan iman. Jadi percaya kita, iman kita harus lebih dahulu daripada pengertian kita. Percaya dulu. Makanya ada ayat mengatakan definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus berkata lebih berbahagia orang yang
Percaya sekalipun tidak melihat. Artinya apa? Yang saya soroti di sana percayanya itu, ya. Kalau melihat itu belakangan, lalu bukti itu belakangan, saya juga setuju bahwa pengertian juga belakangan. Nanti beriman dulu, di sanalah baru kita dibawa kepada pengertian demi pengertian, pemahaman demi pemahaman, oleh tuntunan Roh Kudus, oleh kebenaran firman Allah. Di sanalah kita semakin kenal, kita semakin paham, kita semakin tahu tentang topik kita yang satu ini, yaitu doktrin Tritunggal. Jadi sekali lagi, iman harus mendahului. Nah, dari mana iman itu? Saudara-saudara, memang ada kesulitan, tetapi kita percaya bahwa Allah yang sulit itu telah menyatakan dirinya atau memperkenalkan dirinya atau mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus, melalui Alkitab dan juga Roh Kudus. Itu sudah pasti dan itu akan menolong saya dan saudara. Makanya kalau kita beriman kepada Yesus Kristus melalui pemberitaan firman Allah dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka penyataan-penyataan Allah inilah yang akan memampukan kita dari waktu ke waktu. Sepanjang kita mau sungguh-sungguh belajar firman Allah, sepanjang kita mau sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, saya terlampau percaya, saya dan saudara akan dimampukan untuk memahami apa yang menjadi topik kita, yaitu Tritunggal. Jadi sekalipun Allah sulit, tetapi itu menjadi mudah ketika saya dan saudara ada di dalam Kristus atau kita beriman lebih dahulu. Dari mana iman itu? Saudara, kita dididik, orang Kristen dididik sola gratia. Semua karena anugerah. Semua yang ada pada saudara karena anugerah. Napas kehidupan, kekayaan, berkat, pangkat, kedudukan, apalagi, ya. Suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, rumah tangga yang bahagia, pertobatan yang saudara alami, pelayanan yang saudara jalani, keselamatan yang saudara alami, iman yang ada pada saudara, itu dari mana? Ada pro kontra ya. Ada yang mengatakan iman itu dikaruniakan, ada yang mengatakan iman itu hasil respon manusia. Saudara, sepertinya kedua-duanya bisa digabungkan. Saya percaya iman dikaruniakan. Iya, tapi kita merespon kan Pak Mel? Iya. Tapi Anda tahu siapa yang membuat Anda respon? Tuhan juga. Jadi kesimpulannya, Anda berespon, itu ada Tuhan di balik itu yang menjamah hati kita untuk respon. Makanya kalau saudara baca Alkitab dalam Filipi 1 ayat 29 misalnya, Paulus bilang sama jemaat di kota Filipi, dia berkata kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Berarti untuk percaya itu dikaruniakan. Dalam Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa. Jadi Bapa yang tarik kita, ya. Lalu beberapa waktu lalu saya khotbah di Sindo TV, kenapa orang Kristen mundur? Salah satunya karena tidak diberi anugerah atau tidak dikaruniakan iman seturut Yohanes 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Petrus pernah mengaku dan berkata, engkau Mesias anak Allah. Yesus berkata, Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu, tapi Bapa yang menyatakan itu kepadamu, sehingga engkau bisa mengatakan engkau Mesias anak Allah. Berarti saudara-saudara, sekalipun doktrin Tritunggal ini susah, tapi kalau kita ada di dalam Kristus, kita diberi iman, maka saya percaya saya dan saudara akan memahami lebih dalam lagi berkaitan dengan doktrin Tritunggal. Saudara-saudara, saya perlu sampaikan kepada saudara, memang istilah Tritunggal ini, Anda kalau periksa dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata Tritunggal. Silakan periksa. Saya, bukan sombong rohani atau apa, namanya pendeta, kami harus baca Alkitab. Bahkan orang Kristen pada umumnya harus baca Alkitab. Dan saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik beberapa kali. Saya tidak pernah ketemu yang namanya kata Tritunggal. Lalu dari mana muncul kata Tritunggal? Sebenarnya ada satu orang, Bapak Gereja, yang memunculkan atau mengeluarkan istilah Tritunggal atau Trinitas ini. Ya, Tritunggal ini dimunculkan oleh seorang Bapak Gereja namanya Tertullian. Ya, Bapak Gereja yang namanya Tertullian ini mungkin tahun 300-an Masehi, dia yang memunculkan istilah Tritunggal. Memang di Alkitab tidak ada, saudara-saudara, istilah itu. Tetapi dengar, konsep atau pengajaran tentang Tritunggal begitu kuat. Contoh saja formula baptisan tadi. Baptis dalam nama apa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Doa berkat. Pulanglah dan terimalah berkat dari mana?
Tuhan Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus. Berarti sekalipun kata Tritunggal, istilah Tritunggal tidak ada di Alkitab, tapi konsep tentang Tritunggal begitu kuat di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang Alkitabiah. Jadi saya berharap saudara memahami dengan baik bahwa ini ada di Alkitab. Nah kalau begitu, mana data Alkitab yang menunjukkan tentang hal itu? Saudara-saudara, Tritunggal ini kan artinya kita mempercayai Allah itu Esa, tapi punya 3 pribadi. Saya akan soroti tentang data-data Alkitab yang berbicara tentang keesaan atau ketunggalan Allah. Ya, contoh, Ulangan 6 ayat 4. Ya, Ulangan 6 ayat 4 ini sebenarnya disebut dengan pengakuan imannya orang Yahudi. Kalau di gereja Anda ada pengakuan iman rasuli. Nah, di orang Yahudi dan Ulangan 6 ayat 4 ini adalah pengakuan iman orang Yahudi. Bunyinya begini. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, bahasa Ibraninya bilang begini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, berarti tunggal. Ya, ayat lain lagi saya tunjukkan buat saudara. 1 Raja-Raja 8 ayat 60 berkata begini. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Berarti Tuhan cuma satu. Ya. Kemudian ya, 1 Korintus 8 ayat 4 dalam perjanjian baru ini ya. Catat ayatnya ya. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Berarti saudara-saudara, ini adalah data yang kuat berkaitan dengan keesaan Allah. Ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, ini penting. Yang berikut, 1 Timotius 2 ayat 5, catat ayatnya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Setelah jeda berikut, saya akan tunjukkan data-data lain berkaitan dengan kejamakan Allah. Jangan kemana-mana. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik pemirsa Sindo TV Kupang, terima kasih masih setia bersama Sindo TV Kupang dalam acara Cahaya Iman Kristen Protestan. Di sesi yang terakhir dalam topik Tritunggal, masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Nah kekasih Tuhan, saya sudah bilang bahwa memang secara tertulis atau istilah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Tetapi konsepnya sangat kuat di dalam Alkitab. Makanya data pertama yang sudah saya kasih tahu sama saudara, ada data yang menyoroti atau menginformasikan kepada kita tentang sisi keesaan atau ketunggalan Allah. Tapi tahukah saudara, Alkitab juga menunjukkan data yang berkaitan dengan sisi kejamakan Allah. Contoh ya saudara-saudara, kalau Anda belajar tentang kata Allah dalam bahasa Ibrani,
Itu dia dari kata paling banyak dipakai itu Elohim. Elohim itu bentuk jamak, sedangkan Eloah itu bentuk tunggalnya. Ya, misalnya saudara kalau baca ayat, pada mulanya Allah menciptakan bla bla bla, ya kan? Nah, kata Allah di sana dia pakai kata Elohim. Elohim setiap akhiran im dari kata Ibrani itu bermakna jamak. Sedangkan bentuk tunggalnya Eloah, ya. Elohim dan Eloah lebih banyak dipakai itu Elohim. Eloah hanya dipakai 250 kali saja di dalam Alkitab. Sedangkan Elohim itu dipakai 2500 kali. Kalau memang Allah hanya Esa, kenapa tidak pakai Eloah saja? Lalu harus pakai Elohim. Karena saudara, ternyata ada sisi kejamakan di dalam diri Allah yang diinformasikan oleh kitab suci. Kemudian ada kata Ibrani yang namanya Ehad dan Yahid. Ehad ini kemudian dari bahasa Arab namanya Ahad. Ahad itu sama dengan pertama. Jadi kalau hari Minggu dalam kalender itu dinama hari Ahad. Ya, Ehad dan Yahid. Ehad artinya satu atau pertama. Yahid juga berarti satu atau pertama. Tetapi bedanya saudara-saudara, kata Ehad itu berarti satu gabungan. Satu tapi karena gabungan. Sedangkan Yahid itu satu mutlak. Ya, saya contohkan dulu kata Ehad yang artinya satu gabungan, ya. Saudara, saya contohkan satu ayat sajalah misalnya ya. Dalam Kejadian 2 ayat 24 bunyinya begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi ehad daging. Satu daging. Nah, satu di sini gabungan. Gabungan dari mana? Gabungan dari Adam dan gabungan dari Hawa menjadi satu daging. Ya, supaya lebih mantap saya tambah lagi satu lah. Di dalam Esra pasal 2 ayat 64 dikatakan begini. Seluruh jemaah itu bersama-sama. Kata seluruh, ternyata itu seluruh jemaah bersama-sama. Itu ternyata dia pakai kata ehad. Ehad itu artinya satu, tetapi di sini ternyata terdiri dari penggabungan banyak orang. Nah, ini kata ehad. Sedangkan kata Yahid, saudara-saudara, itu artinya tunggal mutlak. Contoh ya, Kejadian 22 ayat 2. Ini Tuhan berfirman kepada Abraham berkaitan dengan Ishak. Ya. Firman-Nya, Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang Yahid itu. Ya, tunggal, Yahid. Artinya tidak ada yang lain. Yang engkau kasih yakni Ishak dan seterusnya. Ya, Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang Yahid. Atau yang tunggal kepadaku. Nah, saudara-saudara. Ehad artinya satu karena gabungan. Yahid itu satu tunggal. Nah, sekarang kita kembali kepada pengakuan imannya orang Yahudi. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 yang berkata begini. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa di sana, saudara-saudara, dia pakai kata ehad. Makanya saya coba hafal, kebetulan bahasa Ibraninya saya tahu. Dia berkata Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, kekasih-kekasih Tuhan berarti ini betul-betul ada sisi ketunggalan dan sisi kejamakan. Ya, ditambah lagi ada kata kita di Alkitab. Kalau saudara belajar Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita. Ini berarti jamak. Siapa itu kita? Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik kekasih Tuhan, saya akan lanjutkan di minggu yang berikut berkaitan dengan topik Tritunggal ini. Dan saya harap Anda tetap menanti dan terus diberkati berkaitan dengan topik Tritunggal ini. Jadi saudara-saudara, Tritunggal itu Alkitabiah. Ada di Alkitab, ada sisi keesaan dan sisi kejamakan. Dia Allah yang satu, tapi memiliki tiga pribadi. Saya mau berdoa buat saudara, supaya berkat firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi iman saya dan saudara. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga yang telah menolong hamba bersama Sindo TV Kupang untuk berbagi berkat kepada semua pemirsa di rumah berkaitan dengan doktrin Tritunggal. Kami percaya doktrin ini benar
dan konsepnya sangat kuat di Alkitab. Dan ini menjadi dasar kekristenan. Kalau doktrin ini salah, maka salah pula ajaran yang lain. Tapi kalau doktrin ini benar, maka doktrin yang lain pun tidak mungkin salah, melainkan tetap benar. Oleh karenanya hamba berdoa dalam nama Yesus, biar minggu depan ya Tuhan, hamba bisa berbagi lagi lebih dalam lagi berkaitan dengan topik ini. Dan lebih banyak pemirsa Sindo TV Kupang yang diberkati. Bukan saja secara karakter, etika, moral, tapi pemahaman, pengetahuan yang kuat berkaitan dengan ajaran Kristen yang sejati. Berkati pemirsa semua. Tuhan, hamba berdoa, kalau pemirsa punya masalah pergumulan apa saja, hamba percaya Allah Tritunggal yang ajaib sanggup menolong hamba-hambamu. Sembuhkan yang sakit ya Allah, kuatkan yang lemah ya Tuhan, angkat yang terjatuh, ampuni mereka yang berdosa. Biar kami semua melangkah dalam kehendak Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami semua. Berkati juga Sindo TV Kupang ini menjadi TV yang diberkati, memberi dampak luar biasa buat Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan sekitarnya. Ampuni kekurangan kami ya Allah Tritunggal. Dalam nama Yesus, satu-satunya penebus, hamba berdoa buat kami semua. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Sindo TV Kupang, sampai jumpa di minggu depan dalam topik yang sama, Tritunggal bagian 2. Harapan saya saudara tetap setia dan kabarkan kepada yang lain bahwa ada pelajaran menarik di Sindo TV Kupang. Sampai jumpa, saya Pendeta Mel Atok, Shalom. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Bicara kami melewati badai. Apapun masalah kami, kami gak menyerah. Kami tetap meninggikan nama Yesus, dan kami pasti melewati badai. Haleluya, haleluya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Bicara kami melewati badai. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Bicara kami melewati badai. Oh yeah. Mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Pujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal.
Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.